Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam serta kesehatan kepada kita semua sehingga kita semua bisa menghirup udara segar di hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semuanya sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya memaafkan. Maukah kamu menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Allah telah memuliakan Rasulullah SAW? Jika kita ingin dimuliakan seperti Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya dengan cara memaafkan kesalahan orang lain. Kita itu harus bisa memaafkan kesalahan orang lain, walaupun memang kata maaf itu sulit untuk diucapkan, sulit untuk dikeluarkan, tapi kita harus bisa memaafkan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain. Bisa dengan cara apa saja untuk memaafkan orang lain. Bisa dengan cara muhasabah diri, menenangkan diri sejenak, atau tidak bertemu dengan orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita, atau dengan cara apa saja asalkan kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menjadi pemaaf seperti firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin, yang artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Sudah jelas di ayat yang tadi bahwa kita itu harus menjadi orang yang pemaaf. Allah memerintahkan kita untuk menjadi orang yang pemaaf. Dan kita lihat bahwa Nabi Muhammad SAW pun memiliki akhlak yang pemaaf terhadap kesalahan orang lain. Lihat pribadi Rasulullah SAW ketika ada orang yang sering meludahinya setiap hari, Nabi Muhammad tidak pernah membalasnya, tidak pernah ingin membalas dendam terhadap orang tersebut. Malah ketika orang yang sering meludahi itu jatuh sakit, maka orang yang pertama menjenguknya adalah Rasulullah SAW. Lihatlah akhlak yang sangat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah. Maka apakah kita tidak ingin dimuliakan seperti Rasulullah SAW? Jika kita ingin, jadilah orang yang pemaaf. Tapi misalkan kita itu lelah menjadi orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain, sedangkan orang lain tidak pernah mengerti kita, tidak pernah memaafkan kesalahan kita. Tidak mengapa, itu urusan mereka. Yang jelas kita harus menjadi orang yang pemaaf terhadap kesalahan orang lain. Tidak apa kita lelah, capek dalam hal memaafkan orang lain, karena memang diri ini tempatnya untuk berlelah, untuk capek mengerjakan kebaikan-kebaikan. Karena ketika kita memaafkan orang lain, maka kita telah melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Dan ingat, memaafkan itu yang artinya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Karena ketika kita memaafkan orang lain, maka kita itu akan terbebas dari beban-beban pikiran untuk membalas dendam kepada orang lain. Jadi kita pun akan tenang ketika kita bisa memaafkan orang lain. Tapi ketika kita tidak bisa memaafkan orang lain, malah memiliki rasa dendam, maka diri kita itu tidak akan pernah merasa tenang. Jiwa ini tidak akan merasa tenang, selalu ingin berangan-angan dan
membalas dendam, bagaimana caranya membalas dendam kesalahan orang lain tersebut. Maka tapi kita sebagai orang beriman, orang Islam, tidak boleh memiliki akhlak yang pendendam terhadap orang lain, tetapi harus memiliki jiwa pemaaf, harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua yang telah mendengarkan pembicaraan saya kali ini. Kita akhiri saja. Tapi sebelum saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahannya datang dari kekeliruan saya sendiri.